Kisah pemuda kaya, anak pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 18. Bos besar yang telah tiba, membuat anak buahnya sibuk menyiapkan penyambutan. Rena yang melihat itu, konsentrasinya terpisah menjadi dua. Barusan ke Kauri, kini ke seorang lain, yang baru tiba, ada di halaman kantornya. Rena mulai memperhatikan, nampaknya yang datang ini orang yang begitu penting. Si Rena itu melihat beberapa pimpinan di suatu perusahaan pun terlihat menyambutnya. Si Rena jadi bertanya, siapakah dia itu ya? Sampai-sampai seorang bos saja membukakan pintu mobilnya. Rena menjadi terheran di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Kauri, yang masih berdiri di depan mobilnya sendiri, ia belum mengetahui tentang siapakah orang yang datang ini, hingga secara tiba-tiba, ia melihat ayahnya keluar dari kantor, yang ada di sudut sebelah kanan di tempat itu. Namun, bukannya menghampiri Kauri, malah ayahnya itu langsung berjalan menuju ke tempat orang yang dimaksud. Kauri pun hanya bisa melihat saja, ayahnya yang berjalan itu melewati dirinya. Tak lama berselang, keluarlah orang yang sedang ditunggu tersebut, dengan memakai jas hitam, berambut sedikit agak memutih. Bos besar telah menginjakan kakinya di tempat perusahaannya Rena. Kemudian, dengan segera, ia diarahkan oleh salah satu anak buahnya ke tempat di mana Kenshin berada. Sang bos pun berjalan dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya, termasuk ayahnya Kauri. Di tengah perjalanan, yang hanya beberapa langkah saja, sang anak buah pun tiba-tiba berhenti sejenak, seakan mengisyaratkan sesuatu pada pimpinannya. Tempat mereka berhenti pun saat itu ada di tengah-tengah di halaman perusahaan. Kebetulan atau secara disengaja, bos besar dan anak buahnya tersebut ada di antara Kauri dan Rena. Ayahnya Kenshin pun memasang senyum di antara kedua wanita itu. Dengan melihatnya satu persatu, Rena, yang belum mengetahui siapakah orang ini, ia pun membalas dengan tersenyum pula. Kauri pun sama demikian, membalas pula dengan senyumnya. Meskipun ia sendiri baru melihat pertama kali, sampai pada akhirnya, salah satu anak buahnya bos besar itu berkata pada Rena. Ia pun menghampiri, lalu berucap, "Mbak Rena, perkenalkan, ini adalah ayah dari tuan muda yang tadi menabrak mobilnya. Beliau kesini secara pribadi, ingin mengetahui dan ingin menyelesaikan masalahnya." Ketika mendapat penjelasan itu, si Rena seakan mendapat pukulan yang keras di detak jantungnya. Bagaimana tidak? Ternyata, ayahnya pemuda itu, seseorang yang sangat dihormati, seseorang yang begitu penting. Mobilnya pun bukan mobil biasa. Tapi dia ini kok hanya naik motor butut saja ya? Pekerjaannya, cleaning service pula. Rena yang dengan tersenyum, melihat ayahnya Kenshin itu, bersamaan pula di benaknya. Ia menyimpan tanya, yang belum ia temukan jawabannya. Kauri, yang mendengar itu pun, akhirnya menjadi tahu, menjadi yakin akan perkiraannya sendiri, yang sebelumnya mengira jika cewek yang ada di depannya itu pasti adalah pemilik mobil yang ditabrak Kenshin. Kauri pun kini mengerti. Terlebih, baru saja ia mengetahui jika orang yang disambut ayahnya adalah seorang bos besar yang selama ini banyak dibicarakan orang, yang tak lain bos pemilik 73 perusahaan yang terkenal dan merupakan ayahnya Kenshin. Kauri di tengah ada di antara mereka. Ia pun melihat kanan kirinya, seakan ia tak fokus lagi dengan apa yang ada di depannya ini. Kauri menjadi resah, perasaannya juga makin tak enak, lantaran ia belum bertemu dengan apa yang dicarinya. Tak lama kemudian, sang bos besar pun melanjutkan langkahnya. Ia dipersilahkan untuk masuk ke kantor saja, yang ada di lobi depan. Tentu saja, si Rena, sang pemilik mobil itu, ikut pula bersama mereka. Lalu